teman-teman semua. Ya, kembali lagi di bincang-bincang santai. Kali ini kita membahas mengenai pelet nih, Kak. Pelet. Pertanyaan pertama dari siapa? Dari Willy.2125. Oke, apa dia bilang? Pelet up. Ini baku kali kata-kata. Disebut apakah pelet itu? Ya Allah. Disebut apakah pelet? Pelet itu Makanya tadi aku mengartikan yang biasa Kak, ini baku kali. ya. Pelet disebut apakah pelet? Pelet adalah suatu ilmu yang lebih mengarah kepada keegoisan sesaat atau semata. Itu dimana lebih banyak rata-rata tuh buat asmara, buat hubungan keluarga, pokoknya memperlancar segala apa yang diniatkan kalau pelet. Jadi Kalau santet kan beda, santet kalian bisa cek di video kita ya sebelumnya. Jadi antara pelet dan santet itu beda ya Kak ya? Beda. Jadi untuk santet itu apakah dia emang pure ke asmara aja apa? Beda lagi Kak? Kayak tadi aku bilang kan sesuai dengan kebutuhannya, tapi kayak punya suatu niatan. Misalnya buat usaha lancar, buat dia ngejar-ngejar, pokoknya tuh lebih ke suatu keegoisan gitu lah. Egoisan si pelaku ya Kak ya? Ya. Oke, jadi next. Untuk orang yang biasanya menggunakan pelet itu ciri-cirinya gimana Kak? Kalau orang menggunakan pelet itu tidak berciri. Tidak berciri? Tidak berciri, cuman hidupnya gelisah. Terus kayak nggak tenang, kayak di gawang-gawang rasa takut gitu. Itu masih terngiang-ngiang gitu Kak? Bukan kan yang kayak apa ya, kayak hidupnya nggak tenang aja, nggak nyaman aja. Gitu, karena memang pelet ini tuh tidak murni dengan apa yang kinerja dari dukun itu sendiri, ya sebutlah dukun ya, dengan dukun itu sendiri gitu. Oke, jadi pelet itu ada jenis-jenisnya nggak Kak? Kalau jenis-jenis pelet itu ada, cuman aku nggak apal, berhubung aku bukan pendukun pelet. Tapi yang paling banyak saat ini masyarakat gandrungnya itu lebih ke asmara. Oke, jadi dampak si korban jika terkena pelet itu gimana? Oh, macam-macam. Ada yang ya lagi tergila-gila, kepikiran terus. Tapi yang lebih parahnya adalah saat seorang itu sudah kena pelet, kalau nggak ketemu sekali tuh bawaannya gila. Jadi tiap hari harus ketemu. Jadi itu efek dari si korban itu kayaknya. Iya. Berarti sama dengan mempengaruhi alam bawah sadarnya si korban juga ya Kak? Sangat mempengaruhi. Jadi kalau kalian mau disukain sama orang tapi jangan pakai pelet ya. Berusaha ya Kak ya. Nah, untuk Gue tahu. apa? Menurut saya pertanyaan Anda adalah, coba bacain. Sama dengan nih. Tanda-tanda orang yang kena pelet itu bagaimana sih Kak? Jadi untuk tanda-tanda itu pokoknya banyak perubahan dalam diri. Jadi yang biasanya rajin sembahyang, suka sholat dan lain, pokoknya berhubungan keagamaan, itu jadi nggak suka, malah menjauh. Terus maunya ya sama si target atau sama si yang memberikan si pelet pelaku itu, sama si pelaku. Terus dibilangin sama keluarga nggak bisa, pokoknya banyak kembangkangnya. Jadi beda tipis sih antara cinta buta sama pelet, itu beda tipis. Kalau udah kecintaan banget orang kan bilang, oh di pelet lu ya, padahal ya nggak sebegitunya sih. Untuk pelet ini ada kaitannya nggak Kak dengan tumbal Kak? Pelet tidak makan tumbal, tidak makan korban. Tidak makan Enggak. korban. Cuman kalau memang si korban ini ngerasa badannya nggak enak, COVID, dan nanti dia akan kayak diobati, diruqyah atau apapun itu, nanti akan kembali kepada si pengirim. Yang pelaku ya Kak ya? Pelaku. Jadi sejauh ini Kak pernah nggak menangani orang yang terkena pelet mungkin? Menangani orang terkena pelet sering. Jadi untuk cara menghilangkan pelet itu ketika kita kena itu gimana? Pengobatan sih. Pengobatan skala. Tapi bukan alternatifnya. Susah. Itu pun kalau kita berobat pasti kayak mau enggak gitu. Karena dulu aku pernah nanganin satu klien, yaitu mau nggak mau banget pisah dari si bapak-bapak ini. Ternyata diguna-guna gitu kan. Terus akhirnya kita obatin, itu disisir rambutnya panjang, itu disisir, itu jatuh semut-semut mati, kayak semut-semut gosong yang suka laut tuh, gede semut itu disisir gitu, banyak semut mati gosong pada keluar. Terus yang anehnya tuh ada headset
Jadi headset itu kayaknya dikirim dari sana di apa ya sebagai media supaya si korban ini tuh cuman mendengar kata-kata si bapak-bapak itu. Jadi waktu itu kan usianya masih sekitar 20-an, daun muda ya kan. Pasti bapak-bapak tua bangka ya masih belia. Kita ngomong sampai orang tuanya tuh benar-benar nggak didengar. Akhirnya kita merasa ada yang nggak benar, kita obatin, itu pun berantem dulu. Si korban. Si korban apa sih ini? Pokoknya dibilang kita iri lah apa segala macam itu pasti gitu. Jadi nggak bisa menerima omongan, itu udah pasti. Akhirnya udah ya udah buktiin kalau emang lu ngerasa diri lu oke, nggak kena sesuatu, ayo kita obatin. Akhirnya dia mau. Kamu tahu rokok lisong yang panjang itu ada doanya, kita hembusin asapnya di kepalanya dia, itu yang keluar semut-semut kan disisir tuh, semut pada keluar, disisir pakai sisir seritan kutu. Pakai itu, tapi yang jadul punya, bukan yang zaman sekarang. Dari kayu itu. Ya, malah kalau bisa yang tulang, karena ada yang tulang. Itu disisir semut semua pada mati, itu bau banget gosong. Terakhir itu yang keluar itu headset. Headset itu ada mereknya, pokoknya hitam kabelnya tuh. Itu modern ya. Modern. Oke, jadi berbagai macam sarana bisa ya Kak yang sarana media bisa. Makanya pokoknya dan pelet medianya tuh sama, cuman kegunaannya aja yang berbeda. Nah, kalau misalnya santet pelet itu lebih ke asmara, pokoknya ke suatu tujuan yang ingin dicapai. Tapi kalau untuk pelet itu lebih ke menyakiti. Pelet lebih ke menyakiti. Santet lebih menyakiti, pelet untuk suatu tujuan tertentu. Oke. Pendapat Kak Vin nih gimana nih untuk orang yang menggunakan pelet? Berarti Anda tidak percaya diri. Kayak Barda ya? Ya. Tidak percaya diri, introvert. Introvert nggak tuh? Introvert. Patigon. Vertigo. Jadi untuk seseorang yang menggunakan pelet kayak kasihan aja sih, ini kan udah bayar mahal kan, itu kan nggak murah ya, ritualnya macam segala macam, tapi hasilnya tuh tidak lama. Kalaupun sampai menikah, rumah tangganya pun akan kandas karena ibaratnya itu jodoh orang diambil kan, gitu. Jadi dia menggoreskan garis kehidupannya sendiri, itu tidak baik. Itu negatif ya. Negatif thinking kayak Barda. Iya, negatif thinking kayak Barda. Itu sedikit penjelasan mengenai pelet ya. Pelet. Maaf. Mengenai pelet dari Kak Vin. Nah, jadi kalau kalian cinta ditolak, janganlah dukun bertindak. Jadi kalian introspeksi diri. Kalau cinta ditolak, bawa kaca, ngaca, ngapa ditolak? Introspeksi diri dulu Kak ya. Mungkin kupingnya kurang lancip, hidungnya kurang mancung, kurang lesek, ya kan. Atau fulusnya kurang gitu. Itu ganteng boleh tapi fulus nggak ada ya percuma. Begitupun sebaliknya. Jelek tapi fulus. Sih ya. Susah kali ya. Tapi susah. Untuk ini aku tanya nih Kak. Apa? Ini kan boleh dikasih tahu nih? Boleh. Ini kan temanku nanya nih. Ada dia punya kayak media bulu perindu gitu Kak. Bulu perindu itu emang hidup apa gimana Kak? Bulu perindu itu hidup tapi ada banyak banyak versinya sih bulu perindu tuh, ada yang asli ada yang palsu gitu. Jadi kameramen tahu saya yang pakai, terus nggak tahu bulu perindu itu ya ada pohonnya. Gue baru mau ngomong, baru mau nanya. terus di laut bukan sih? Enggak, jadi di laut apa sih? Pinggir kali ya? Jadi pinggir kali di atas pegunungan. Ya, nah, bulu perindu itu akan melilit kalau terkena air. Emang siklusnya seperti itu, bukan karena ada media-media tertentu ya. Bukan. Tapi kita nyambutnya itu harus sama kepalanya. Jadi bulu perindu kan di atasnya ada kepala gitu. Itu kepala jangan sampai copot. Itu yang sangat gampang. Jadi masih satu frekuensi pala sama itu. Emang harus dua ya? Enggak harus dua. Jadi kita ngambil tuh jodoh-jodohan. Misalnya dapat ini satu, terus ngambil lagi sebelah sini satu. Kalau itu jodohnya baru mereka melingkar. Dia dimasukin ke air, itu dia akan melingkar. Itu berarti jodohan tuh. Kalau enggak berarti pisah. Udah fix Barda. Thank you. Kalau dia nggak melingkar ya dia akan
biasa aja gitu ya. Kayak ulet ya. Jadi tuh memang bulu perindu itu lebih ke tanaman tapi sebenarnya ya. Tanaman. Tapi Jadi, memang bisa dimediakan. Lagi kembali kan bisa menjadi media dan dibacakan kayak air nih. Dibacain kamu minum udah bisa gila kayak barda ya. Barda aku ada tuh stoples di rumah. Buat teman-teman yang mau bulu perindu boleh langsung DM atau komen di Athena Fortune di bawah ini. Nanti kita kasih harga termurah dan termahal pun ada. Tergantung jenis. Tapi dulu pernah juga ini sih dia udah berenergi sih aku dapat. Bukan dapat, boleh lihat punya teman. Udah habis dicelupin ke minyaknya emang aku rasa ada energinya. Ditaruh di sini dia gini tuh. Joget gitu. Sama. Joget ya. Tapi ada energinya sih. Yang penting dia masih basah. Kalau dia dicelup terus diangkat taruh tangan juga tetap akan berat. Kan ini kan gerak. Ini dia naik. Naik ke atas gininya tuh. Ini joget. Joget. Beda kali itu bambu kali akar. Bulu perindu orang itunya kelihatan bedanya. Berarti bulu perindu itu dari pohon kayaknya. Tumbuhan ya, lebih tumbuhan di pinggir sungai. Pinggir Dia sungai. kayak alang-alang tau gak? Alang-alangku. Dia pohonnya nggak tinggi banget, kayak alang-alang aja. Tapi itu sih kita nanti banyak yang nyari nanti di pegunungan lagi. Ya itu pegunungan kan ya? Iya pegunungan. Itu nanti kita sensor nanti banyak yang nyari nanti. Lebih banyak kita lagi ntar yang Pelabuhan Ratu. Ya disebutin guys. Itu banyak. Dia apalagi banyak yang nyari terus komen atau DM, kok aku nggak nemu ya. Kok kita gitu. Itu kan tadi dibilang jodoh-jodohan. Itu kembali ke niat juga kak ya. Enggak. Oke, jadi bulu perindu itu lebih ke tanaman. Oke. Maksudnya penjelasan logisnya ada lah ya. Tapi pengalaman tentang bulu perindu nggak usah diceritain, nanti banyak yang nanya nanti kak gimana kak gitu. Jadi aku dulu pernah ada gini kak, pengalaman tentang bulu perindu juga. Aku juga sempat diajak ke suatu tempat, masih di Bali sih kak, sama si R ini gitu. Si berada. Iya. Dia nggak usah deh lanjut ceritanya nanti pada tahu nanti. Gitu. Iya. Aku diajak ke pegunungan. Aneh ya, dia bilang jangan tapi terus dilanjut. Ya kan intinya tuh jangan kayak ada tit itu jangan. Nah, aku diajak ke pegunungan kak. Itu dah intinya satu kata itu aja. Dia bilang nggak cari bulu perindu yuk. Gitu aku bilang. Yang kemarin aja nggak ngefek lu buang gitu kan. Gitu. Yaudah ini cari kata temanku gitu katanya. Itu dicari. Astaga kak, jam 12:30 pagi aku diajak kak naik itu, bayangkan naik itu. Gitu aku nyampe sana, ya itu yang dibilang tadi, dia ngambilnya kayak jarum petek gitu kan. Itu diginiin, dia emang hidup dia kak. Itu otak gilaku keluar kak. Astaga ini kalau diduitin banyak nih gitu aku bilang kan. Tapi dalam hati, oh ya udah dah, ini nanti tambah dosa juga gitu. Nah habis itu dia dibawa ke, aku nggak tahu orang pintar apa kak. Tapi logikanya emang dari ngambil itu, aku lihatnya emang hidup kak. Kayak tadi dibilang itu dia ngelingkar itu berarti dia jodoh ya kak ya. Habis itu dibawain ke orang pintar apa tuh nggak tahu dah. Habis itu berarti S3 nih. Apa? Orang pintar? S3. Itu. Dokter ya? Dokter. S3, titel. Habis itu dibaca-bacain gitu. Dibaca-bacain. Ya kok udah selesai dibacain, dia bilang, "Noh, hidup kan, hidup gitu." Tapi dalam hati, "Yang hidup dari tadi," aku gitu kan. Anjir, kayak dibohongin nih gitu. Enggak, aku percaya tuh jadi hidup gitu. Sedangkan dia lagi nih pakai luka dia hidup. Ya karena kan tadi dibilang kalau basah itu kan hidup. Memang kayak harus hati-hati sih sama orang yang mengaku bisa, apalagi dengan benda-benda. Kembali kita akan bermain dengan alam bawah sadar. Kalau alam bawah sadar kita percaya, ya terjadilah seperti itu. Tapi memang kalau yang murni dengan orang yang tepat, ya benda yang tepatlah yang didapat. Gantung gini ya kak ya. Jadi misalnya kalau kayak si Joni cuek-cuek gitu gimana? Ya nggak akan bisa, mau pakai
bulu-bulu perindu di muka juga nggak akan ngaruh. Masukin ke sini. Iya, gitu. susuk dong. Oh ya, nanti kita akan membahas mengenai itu teman-teman. Jadi tunggu episode selanjutnya. Oke. Iya. Udah habis nih. Ya. Jadi itulah pembahasan kita pada tema hari ini, yaitu Pelet cinta. pelet cinta nggak tuh. Jadi kalau kalian cinta ditolak, janganlah mencari dukun. Tapi carilah Barda. Jadi biar sama-sama ngejones. Jonas jomblo ngenes. Lo ngenes. Jadi carilah duit, pakai beli sabun muka. Mungkin mukanya lagi gimana. Oplas-opa. Ya oplas opa Malaysia. Oplas opa Malaysia nggak tuh. Oke. Itulah pembahasan kita mengenai pelet, Kak ya. Ya, pembahasan hari ini mengenai pelet dan sudah berakhir. Terima kasih teman-teman semua dari Banyak nih. Ik gue Suarbawe, Iki kui Iki kui Suarbawe sama JS.official 35. 35. Pokoknya semua thank you yang udah kirim pertanyaan, udah Iya. dijawab. Tapi nanti kalau komennya itu atau ngasih pertanyaan jangan tipe yang kayak Barda ya. Ini namanya Kak Queen, bukan Kak Kuen. Kak Kuen. Itu tulisannya Kueen. Kuen. Ada lagi Kiwen. Kiwin. Kiwin. Ada yang kayak gitu ya. Nah itu udah tipe kayak Barda. Oke, mungkin sekarang lagi masa corona lagi mengganas. Jadi kita mungkin akan banyaknya syuting di rumah aja ya. Di rumah Ini pun kita berbatas, kita nggak ngumpul banyak-banyak, kita sangat-sangat berjarak. Jadi penelusuran kita terpaksa harus skip dulu. Iya. Tapi Karena pasti akan PPKM. penelusuran lagi Kak Pasti ya. akan, tapi sabar dulu kan kalian juga paham kita PPKM segala macam Iya. kayak ada was-was kalau kemana-mana. Makanya untuk terus kita nemenin kalian, kita bincang-bincang santai. Jadi untuk semuanya jangan lupa di like, comment, dan subscribe. Dan untuk Bigo kalian bisa ke Queen Athena 31. Nah ada yang baru nih. Ada yang baru nih. Apa diputar dijelak-jelupin bukan, itu udah jadul itu. Nah jadi Athena Fortune mengeluarkan Sweater. sweater di Hoodie mah ada kuplukannya. oh ya ini sweater terbaru nih. Ini depannya, ini belakangnya. Cuma Tuh, kalau buat kalian spesial hitam. spesial hitamnya. Jadi kalau kalian mau samaan punya kayak kita, Logonya hitam. jadi Tapi kalau kalian ininya sama abu. kalian Apa bisa sih? jadi kalian bisa ngekip ya Kak, ikut PO Kak Ya ikut PO karena kita PO dulu kan, Iya. bikinin dulu sesuai dengan ukuran dari S sampai XL. Iya, bukan gitu. hanya itu saja, kita akan mengeluarkan produk juga Kak ya yang berkolaborasi dengan salah satu apa nih? apa ya? Salah satu Produsen. Kita Produsen. mendukung UMKM UMKM. Bali. itu, jadi kita akan berkolaborasi. Jadi tunggu aja apa yang akan kita keluarkan. Athena Fortune berkolaborasi dengan tunggu dulu. UMKM. Nanti kita bakalan kasih tahu Kak ya. Siap. Iya, itu Oke. jadi Kita pamit undur diri buat semuanya. Terima kasih. Tetap Dan- jaga kesehatan. Di rumah aja Tetap tontonin stay tune. Athena Fortune. Athena Fortune ya Kak ya. Dan jangan di skip Di-skip iklannya. Dan kita akan kembali dengan bincang-bincang santai berikutnya dengan pastinya tema yang berbeda. Dan kalau kalian memiliki cerita-cerita mistis, horor, apapun itu yang berbau dengan spiritual, kalian bisa tulis di kolom komentar atau DM langsung ke Athena Fortune. Oke. Sui pamit, Bella Bella pamit, pamit, Mia Mia pamit. pamit, anak-anak semua di sini pamit dan bye-bye.